Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita masih melanjutkan kajian tafsir kita surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah. Dalam kajian sebelumnya di dalam surah Al-Waqiah Allah menyebutkan ada 3 golongan manusia. Betul Ibu? Masih ingat Bu? Besok kita ujian akhir tahun ini. Ada 3 golongan manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa kuntum azwajan salasa. Ada 3 golongan manusia. Yang pertama yaitu as-sabiqunas sabiqun. Orang yang awal-awal sekali, orang yang bersegera di dalam mengerjakan amal soleh. Ciri khas mereka di dalam beberapa ulama tafsir menyebutnya, pertama mereka senantiasa menjaga yang wajib. Apa yang wajib itu? Sholat fardu wajib, sholat, zakat, puasa, haji, dan segala yang wajib. Mereka tidak pernah melepaskan yang wajib. Yang kedua, kata ulama, ciri khas mereka bersegera kepada yang sunnah. Ada perkara yang sunnah, mereka yang datang di awal. Ketika sholat subuh, mereka yang datang di awal. Belum lagi azan dan sampai mereka di situ. Ya. Ketika ada tablik akbar, mereka yang paling sibuk. Siapkan tenda, siapkan lontong sayur, macam-macam lah. Setelah subuh ni jam 3 ibu dah bangun, mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau ada yang perkara-perkara yang sunnah membantu orang lain, mereka yang paling dahulu. As-sabiqunas sabiqun. Ketika ada yang haram, mereka akan senantiasa menjaganya. Tidak ada satu perkara yang haram pun yang mereka lakukan. Ketika ceritanya haram, mereka akan senantiasa menjaga dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, tidak melakukan perkara yang haram. Dosa-dosa besar mereka jaga. Dengan orang tua mereka taat. Dengan sesama mereka jaga, tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian dari perkara yang makruh, mereka menjauhinya. Jangankan yang haram, yang makruh pun mereka menjauhi. Apa itu makruh? Rokok namanya kan. Sampai itu jangankan merokok, bau rokok pun dia jauhi. Tidak sesuai dengan bau rokok itu. Karena sudah kuat kekuatan keimanannya. Jangankan yang haram, yang makruh seperti namanya. Kalau minum khamar jelas. Duduk sama orang minum khamar pun tak mau kan? Jangankan berjudi, duduk di kedai kopi pun tak mau kan? Gitu kan? Duduk di kedai kopi sambil ngobrol ke sana kemari, mereka jaga ya. Walaupun mungkin tidak serta-merta mereka melakukan yang haram, tetapi yang makruh pun mereka jaga. Jangankan berdekatan dengan wanita, melihat muka secara langsung wanita itu menatap, mereka tidak mau. Mereka jaga ghaddul basar, mereka jaga pandangannya. Kemudian yang mubah, ini yang mubah. Jadi dalam hukum Islam itu ada wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, ya kan? Yang mubah pun mereka jaga. Jadi mereka kalau ada perkara yang mubah itu perkara yang diperbolehkan, tetapi mengerjakannya tidak berpahala, meninggalkannya juga tidak. Mengerjakannya tidak berpahala, meninggalkannya juga tidak berdosa. Maka mengerjakan yang mubah pun mereka tinggalkan. Ini menjaga daripada perkara yang
syubhat itu, ragu dia terhadap makanan itu. Ada makanan, minuman, tapi tak jelas statusnya. Ada minuman di depan saya. Ini dipersilahkan sama Pak Haji-nya itu enggak ada kan? Ada minuman di depan kita ini, tapi belum dipersilahkan untuk saya minum. Diletakkan aja situ. Entah untuk saya kan orang lain. Orang-orang as-sabiqun menjaga dari setiap aktivitasnya. Jangankan yang haram, yang mubah mungkin boleh minum, tetapi dia jaga sesuatu. Nah, ini orang yang disebut dengan as-sabiqun. Dalam setiap aktivitasnya mereka akan senantiasa menjaga di dalam amal ibadahnya. Yang kedua, yang kita sebut dengan ashabul maimanah. Ashabul maimanah yaitu orang yang di bawahnya tentunya keimanannya daripada as-sabiqun menjaga yang mengerjakan yang wajib, tetapi dalam yang sunnah mungkin masih ada rasa malas. Jadi mengerjakan yang wajib, ketika ada yang sunnah mungkin masih ada sedikit bukan malas, tetapi sedikit belum bersemangat di dalam mengerjakan yang sunnah. Ketika mungkin ada pengajian masih agak mengantuk-mengantuk sedikit kan biasa lah. Namanya juga sebagai manusia. Ada kegiatan perbuatan baik, perkumpulan orang perkumpulan untuk membantu orang, gotong royong namanya kan. Gotong royong datang juga, tapi paling akhir bawa campur, habis itu letak campurnya pulang lagi kan. Ada juga kan, tapi dia punya niat baik. Begitu juga ketika yang haram dia jaga, tetapi masih kadang-kadang mengerjakan yang syubhat dan makruh. Nah ini syubhat walaupun tidak berdosa, makruh walaupun ketika dikerjakan tidak berdosa, tetapi tentunya semangat untuk beribadah itu pun menjadi kurang. Ini termasuk dari, tapi mereka ini orang yang baik. Kalau di dalam tafsir lain disebutkan manusia itu, orang-orang yang beriman itu ada yang disebut dengan as-sabiquna fil khairat. Dalam Al-Quran ayat yang lain disebutkan orang yang bersegera di dalam berbuat kebaikan. Ketika perbuatan kebaikan ada, dia akan segera melakukannya. As-sabiquna fil khairat. Kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan muqtasid, orang-orang yang tenang, sama dengan ashabul maimanah. Dan golongan yang ketiga yang insyaallah kita bahas pada subuh kali ini, yaitu yang disebut dengan ashabus simal. Kalau dalam ayat yang lain disebut dengan zalimun li nafsi, orang yang menzalimi diri mereka. Ashabus simal. Di dalam surah Ar-Rahman ayat surah Al-Waqiah, surah Al-Waqiah. Di dalam surah Al-Waqiah ayat ke-41 Allah menyebutkan tentang golongan orang yang kiri. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Golongan kiri, siapakah mereka golongan kiri? Fi sarumin wa hamim. Mereka itu dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih. Wa dhillin min yahmum, di dalam naungan asap yang hitam. La baridin wa la karim, tidak sejuk dan tidak juga menyenangkan. Innahum qabla dzalikal mutrafun, mereka sesungguhnya sebelumnya hidup bermewahan. Wa kanu yusirruna ala hithil adil, dan mereka mengerjakan dosa-dosa yang besar. Ini di antara sifatnya. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, tentang orang yang disebut dengan ashabus simal, orang golongan kiri, orang yang senantiasa merusak dirinya. Orang kalau dalam ayat yang lain disebut dengan zalimun li nafsi, orang yang senantiasa merusak diri mereka. Jadi kalau kita berdosa, kita berbuat jahat, kita melakukan perbuatan buruk, itu sebenarnya kita sedang merusak diri kita. Maka doanya apa? Ketika kita sedang berbuat dosa, Rabbana zalamna
anfusana. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam berbuat dosa, beliau langsung berdoa. Ketika makan buah khuldi itu apa doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah menzolimi diri kami, ya Allah. Karena dosa yang dilakukan itu merusak daripada dirinya. Seseorang yang melakukan dosa sebenarnya bukan dosa orang lain, merusak dirinya dulu. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah merusak diri kami, ya Allah. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, dan merahmati kami, ya Allah. Nah, karena ampunan saya tak cukup, tentu yang namanya rahmat. Ampunan saja tidak memadai, rahmat Allah perlu juga diberikan kepada kita. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka kami akan termasuk orang yang merugi, ya Allah. Kalau kami tidak melakukan, kalau kami melakukan dosa ini terus menerus, ya Allah, kalau kami berbuat jahat, ya Allah, kalau kami berbuat buruk, ya Allah, maka sesungguhnya kami telah merusak diri kami, ya Allah. Maka kata Imam Ibnu Qayyim itu, di antara penyakit yang ada dalam diri manusia adalah dosa. Maka di dalam ayat ini kita akan bahas nanti apa saja perkara-perkara yang akan merusak manusia. Kemudian Allah ceritakan tentang keadaan orang-orang ashabus Shimmal.